Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kali ini Kak Nini dan tentunya bersama dengan Acil yang masih berada di belakang, insya Allah sehat-sehat semuanya. Kak Nini juga berharap kalian semua yang ada di rumah tetap juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun supaya virus corona tidak akan mendekati kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini Kak Nini akan memberikan sebuah cerita buat kalian semuanya. Walaupun di liburan kurang berapa hari ya, sebentar lagi kita akan masuk sekolah di hari Senin tanggal 12 tepat tahun ajaran baru. Meskipun tahun ajaran baru bagi kalian semuanya keadaannya berbeda, harapannya bisa masuk sekolah dan tatap muka. Tetapi karena masih masa pandemi, maka kita harus tetap bersabar untuk mengikuti sekolah dengan daring atau online. Tetap semangat ya. Oke, baik, Kak Nini panggil dulu Acilnya ya. Cil, Cil, Cil. Wah, sebentar ya. Acil masih belum bangun. Kak Nini letakkan dulu bukunya. Ternyata dia juga sibuk baca buku. Cil, kamu pakai maskernya siapa itu? Kok ada masker di situ? Maskernya pakai renda-renda. Oh iya, dia nggak kelihatan, nggak bisa ngomong karena pakai masker. Maskernya turun kayak gini seperti biasanya. Lah maskernya pakai masker ibu-ibu. Nah, dilepas dulu karena ketemu sama teman-teman. Oke, salam dulu sama teman-teman. Coba. Assalamualaikum teman-teman. Ya Allah, Acil rindu, kangen sekali. Loh, tadi pakai maskernya siapa? Kak Nini. Nggak boleh berganti-ganti masker. Harus pakai maskernya sendiri-sendiri. Tapi kan hanya Kak Nini bersih tadi. Oh iya, kalau bersih nggak apa-apa. Tapi kalau habis dipakai seseorang, tidak boleh bergantian masker. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Oke. Kak Nini hari ini mau cerita apa? Oh iya, kali ini Kak Nini mau berbagi cerita tentang ketamakan. Tamak itu apa Kak Nini? Tamak itu adalah serakah atau ingin memiliki semuanya. Gimana Kak Nini ceritanya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, ceritanya seperti ini. Suatu hari ada seorang laki-laki yang menemukan kantong berisi 1.000 dinar. Nah, Uang. iya. Kemudian kantong itu dibawa ke kantor polisi. Oh, kok nggak diulang? Nah, itulah kejujuran lelaki tadi. Dibawa ke kantor polisi. Tetapi pada saat itu sang lelaki tidak tahu kalau isinya uang. Lah kok Kak Nini sudah tahu? Kan baca buku. Oh gitu. Baca buku dari mana? Ini tadi Kak Nini baca buku 365 kisah akhlak terbaik. Nah, Kak Nini kali ini ingin berbagi cerita dari buku yang sudah Kak Nini baca. Oh gitu, terus. Aduh, kesuwen Kak Nini ini. Iya. Nah, kemudian lelaki tadi melapor kepada polisi. Selamat pagi Pak. Lapor, saya menemukan sebuah kantong. Saya tidak tahu kantong ini isinya apa. Mungkin mainan anak-anak yang dibuang, atau bisa jadi uang, atau bisa jadi mutiara, atau bisa jadi apa ya? Ya kado. Oh iya. Nah, kemudian Pak polisi tadi menerima kantong itu dan memeriksanya. Anda bagus sekali. Anda orang yang jujur. Kenapa ketika menemukan kantong besar ini tidak langsung saja dibawa pulang? Ini kan bukan milik saya Pak. Saya merasa kasihan kalau misalkan ada pemiliknya yang merasa kehilangan. Mungkin kantong ini sangat berharga sekali buat dia. Baiklah. Sebentar, aku periksa dulu. Anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, Acil, Iya. setelah diperiksa ternyata kantong
kantong itu berisi uang. Kok Acil tahu? Ya kan tadi kan ini yang hilang. Oh iya, ternyata kantong itu berisi uang sebanyak 1.000 dinar. Wah, banyak sekali ya pada waktu itu. Kemudian Pak polisi bertanya kepada anak buahnya. Ada salah satu anak buahnya yang berkata, Pak Komandan, bukankah kemarin itu ada seorang saudagar yang itu membawa, itu melaporkan bahwa dia kehilangan kantongnya yang berisi 1.000 dinar. Wah, betul. Kalau begitu coba hubungi saudagar itu. Terus kan ini. nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian anak buah Pak polisi tadi langsung menghubungi saudagar tadi. Sementara lelaki yang menemukan kantong tadi bersiap untuk pamit dan undur diri. Bapak polisi, lapor karena saya sudah menemukan kantongnya, maka saya akan pergi. Dan tentu saja mudah-mudahan saudagar itu yang kehilangan kantong sehingga dia tidak kehilangan lagi. Jangan pergi dulu. Memangnya kenapa, Pak? Kemarin saudagar itu berjanji, barang siapa yang menemukan kantong itu, dia akan memberikan 10 dirham. Wah, begitu. Kalau begitu, baiklah. Saya tunggu. Semoga ini menjadi rezeki saya. Kemudian saudagar tadi dipanggil. Setelah dipanggil, dia menghadap kepada komandan polisi dan kemudian komandan polisi menunjukkan kantongnya tadi. Terus, ternyata punya dia. Kemudian saudagar tadi melihat dengan itu merasa gembira sekali. Wah, Bapak polisi. Betul. Ternyata ini kantong saya. Saya kemarin kehilangan 1.000 dinar. Baiklah, kalau begitu, jika kamu kemarin sudah berjanji akan membelikan 10 dirham buat orang yang menemukannya, dan ini dia lelaki yang berada di hadapanmu, dia yang menemukannya, berikanlah hak untuknya, berikanlah rezeki untuknya. Silakan kamu berbagi. Ternyata Acil, Iya kan ini, kenapa? saudagar tadi tamak. Dia lalu berpikir, Kalau aku memberikan uangku 10 dirham kepada lelaki itu, enak sekali. Dia tidak berusaha, dia dapat uang. Uangku pasti akan berkurang. Aku akan ngomong saja sama Bapak polisi. kemudian adik-adik yang ada di rumah, saudagar tadi mengatakan kepada Pak Komandan Polisi bahwa sebenarnya dia tidak kehilangan 1.000 dinar, tetapi kehilangan 1.500. Loh, kok dinaikkan? Nah, itu tamaknya dia, serakahnya dia. Oh gitu. Ya Allah, pelit sekali, kikir. Sebel aku. Nah, kemudian adik-adik yang ada di rumah, dia mengungkapkan seperti itu kepada Bapak polisi. Bapak polisi tahu kalau dia mulai serakah dan berbohong, makanya langsung diambillah kantong itu. Begini, kalau begitu, isi 1.000 dinar ini bukan milikmu, tetapi milik orang lain. Karena punya kamu kan 1.500. Sudah, kamu pergi. Ini berarti bukan milikmu. Tetapi itu milik saya. Cuman mungkin saja lelaki itu yang tidak jujur mengambil uangku. Tidak. Sungguh saya tidak mengambilnya. Benar Pak polisi. Ampun. Kasihan dia kan ini. Betul sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah itu saudagar tamak tadi yang kikir, yang serakah, akhirnya tidak mendapatkan kantong itu, walaupun itu miliknya sendiri. Sedangkan Bapak polisi lalu menyedekahkan kantong tadi kepada orang yang menemukan tadi. Betapa gembiranya orang tadi, tetapi dia tidak mengambil semuanya. Kemudian sama lelaki tadi dibagikan pula kepada teman-temannya yang membutuhkan, yang berada di pasar ketika menemukan
tempat menemukan kantong tadi. Ya Allah, baik sekali ya Kak Nini. Betul sekali. Terus saudagar sing serakah tadi? Ya nggak mendapatkan apa-apa. Itulah akibatnya bila kita serakah. Nah, atau tamak. Tamak itu ya serakah itu tadi, Acil. Halah. Oh, no, ayo. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi satu cerita dari Kak Nini. Besok, lain hari, tunggu ya cerita-cerita berikutnya yang insya Allah cerita Kak Nini dan Acil bisa membangun karakter yang baik buat kalian semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa diapakan, Acil? Di-share, like, jangan lupa jangan komen ya, subscribe juga. Iya, betul. Terima kasih. Sampai jumpa di lain cerita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.